Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kembali bertemu dan doa saya, harapan saya adalah bahwa setiap kita tetap boleh di dalam Tuhan dan boleh tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan tetap merasakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan juga selalu memberikan hal-hal yang mungkin gak pernah kita bayangkan, tapi Dia sanggup memberikan hal itu karena Dia tahu yang terbaik buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengawali renungan singkat ini dengan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas kami. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, mari pakai ini boleh jadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat ke-7 dikatakan di sana, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat tadi sudah jelas menggambarkan manusia itu pada hakikatnya begitu ya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ayat yang ke-7 jelas diawali dengan sebab kita itu tidak membawa apapun ke dalam dunia ini ya, bahkan ketika kita keluar pun nanti artinya kita kembali nanti juga nggak bawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian, kata firman Tuhan, cukuplah. Ini bicara tentang ucapan syukur ya, atas rasa cukup atas hidup kita. Karena manusia itu kecenderungannya gak akan pernah merasa cukup. Kalau memiliki sesuatu benda atau memiliki sesuatu keinginan sudah dikabulkan, dia pengen yang lebih dari itu. Kalau bisa 2, kenapa cuma 1? Kalau bisa 3, kenapa cuma 2? Kecenderungan manusia seperti itu. Bahkan kemudian ayat 9 tadi menyatakan bahwa ada orang yang ingin kaya karena keinginan dia begitu ya, pengen kaya, pengen terkenal, maka akhirnya dia jatuh ke berbagai jerat begitu kata firman Tuhan, dan ke berbagai nafsu yang hampa mencelakakan bahkan menenggelamkan mereka dalam kebinasaan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir-pikir memang benar ayat ini. Bagaimana ada banyak kisah yang bisa kita dengar, kita baca. Orang-orang yang terobsesi untuk menjadi terkenal, orang-orang yang terobsesi untuk bisa menjadi kaya raya. Tidak salah itu semuanya, tapi tidak jarang kalau tidak ada Tuhan dalam proses itu semua, pada akhirnya mereka berhadapan dengan yang tadi, kemudian mereka jadi terjerat, kemudian mereka jatuh dalam berbagai nafsu yang hampa kata firman Tuhan, bahkan mencelakakan, menenggelamkan, dan membuat mereka binasa. Ada banyak kisah-kisah yang bisa kita lihat, kita dengar bagaimana orang-orang tertentu karena obsesinya yang begitu kuat untuk bisa jadi terkenal, sampai kemudian dia harus terjebak dalam berbagai situasi yang pada akhirnya dia menjadi depresi dan stres karena tuntutan-tuntutan itu di luar ekspektasi dia atau di luar kemampuan dia sebagai seorang manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa dunia ini sekali lagi apa yang ada pada kita. Gak salah kita pengen terkenal, gak salah kita juga kaya atau kita pengen kaya, gak salah kita pengen punya banyak uang juga, itu sah-sah saja. Cuman persoalannya adalah kemudian apakah segala sesuatu yang kita kejar dan yang kita raih itu akan mendatangkan berkat buat setiap orang yang kita jumpai. Jangankan orang, buat diri kita dulu, buat orang-orang di sekeliling kita. Apakah dengan harta, keterkenalan yang kita punya itu menjadikan sesuatu yang paling tidak keluarga, orang terdekat, dan siapapun yang ketemu kita merasakan damai sejahteranya Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang komika yang juga anak Tuhan itu berkata begini. Dia menggambarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini ibaratnya adalah sesuatu yang ingin kita genggam dalam genggaman tangan kita. Dia mengumpamakan itu pasir. Dia ambil pasir, kemudian dia genggam. Sebanyak mungkin dia mencoba genggam pasir itu, dan kemudian dia coba terus tekan itu ya, artinya supaya pasirnya tetap ada dalam genggaman dia. Tapi semakin dia tekan, semakin genggaman itu kuat, maka semakin banyak pula pasir yang keluar dari celah-celah tangan jari-jarinya. Dan Bapak Ibu itu menggambarkan bahwa
sama seperti hidup ini gitu, dalam dunia ini apapun yang ingin kita genggam, apapun yang ingin kita pegang kuat-kuat, satu kali kita ternyata malah menjumpai semuanya itu justru keluar dengan cepat, justru akan terbuang dengan sia-sia. Dia mau menggambarkan itu, bahwa artinya segala sesuatu yang kita genggam kuat di dunia ini, itu pada akhirnya juga pasti akan hilang, pada akhirnya juga akan keluar, akan terbuang melalui banyak hal. Seperti kalau pasir dalam genggaman tangan, maka pasir akan keluar dari celah-celah tangan kita, karena genggaman itu semakin lama semakin kuat, justru merusak begitu ya segala sesuatu yang sudah kita genggam. Ini bicara tentang sesuatu yang gak kekal. Apapun di dunia ini kalau kita pegang begitu kuat, lama-lama juga pasti akan hilang daripada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ayat ini diakhiri dengan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Karena memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita setuju ya, kita sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan ini. Karena justru apa yang kekayaan, justru segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan ini emang benar gitu. Sekali lagi ya, kalau dalam konteks yang tidak baik kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kemudian kalau kita baca pada ayat 11 dari 2 Timotius 6 ini, sampai kemudian ayatnya yang diakhiri ayat 21, Tuhan memberikan kepada kita bahwa sekali lagi diingatkan, ayat 11, engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Tuhan minta apa? Kejarlah keadilan, kejarlah kesalehan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Ayat 12 dikatakan bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Itu janjinya Tuhan, itu yang diingatkan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang membuat engkau menyimpang menuju kebinasaan, tinggalkan itu. Tapi kalau mau bertanding, bertandinglah untuk merebut kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita, bahwa sekali lagi dalam hidup ini, mari kiranya kita tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah memberi kepuasan kepada kita, apapun itu. Tapi bukan berarti kita berhenti bermimpi dan terobsesi dan juga mengejar semuanya itu. Tapi sekali lagi, dalam semua proses yang kita jalani itu, mari kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan itu kita libatkan penuh, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita raih, itu semuanya ada dalam blessing-nya Tuhan, dalam berkat-Nya Tuhan, dalam kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Mari segala hal yang hari ini jadi doamu, pergumulanmu, keinginanmu yang ingin kau capai, mari itu sekali lagi bawa untuk bersama dengan Tuhan, menjalaninya, menuju proses itu, menuju mimpi, cita-cita dan harapan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar dan kami baca dalam firman-Mu saat ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, mari Engkau terus meteraikan ini dalam kebenaran firman-Mu, teguhkan kami dan buat kami tetap melihat Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita, harapan, pergumulan, kerinduan kami ke depan. Kami percaya Tuhan, kami gak bisa sendiri, karena kalau kami sendiri seringkali kekuatan manusia mematahkan kami dan seringkali itu membuat kami jatuh dan jauh daripada Tuhan. Tapi kiranya Tuhan terus beracara dalam seluruh proses hidup kami, dalam cita-cita, harapan, impian, angan-angan kami, dan Tuhan berkati sehingga jadi berkat apa yang dapat kami peroleh, yang sesuai dengan apa yang kami impikan, cita-citakan, doakan, pergumulan. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan kami percayakan Tuhan seluruhnya ini ke dalam tangan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.